Salam Media Sriwijaya. Petugas kepolisian dari Unit 2 Subdit 1 Tipit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, Sumsel, berhasil mengalahkan perbedaan rokok tanpa pita cukai dan tanpa perizinan sebanyak 9.430 bungkus berbagai merek di kawasan Tanjung Sari Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Senin tanggal 6 Maret tahun 2023 pukul 17 WIB. Pengungkapan ini berawal petugas Unit 2 Subdit 1 Indaksi Polda Sumsel mendapat informasi terkait peredaran rokok tanpa izin edar. Dari penelusuran petugas berhasil mengamankan 9.430 bungkus atau 174.800 batang rokok berbagai merek dalam kemasan kardus. Rokok-rokok ini diamankan karena tanpa pita cukai atau rokok yang menggunakan pita cukai bukan peruntukannya, yang bawa oleh seorang pedagang, pelaku berinisial AM, 24. Tim Unit 2 Subdit 1 berhasil mengamankan rokok tanpa pita cukai di kawasan Kelurahan Sukomoro Banyuasin, sebanyak 9.430 bungkus dengan berbagai merek, ungkap Wadir Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Putu Yudape, didampingi Kasubdit Pemas AKBP Yeni D. Kasubdit 1 Indaksi AKBP Hadi Saefuddin dan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan P2 Kantor Wilayah Kanwil, Bea Cukai Sumbaktim, Deni. Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023. Saat ini, petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti Mapolda Sumsel. Akan tetapi untuk pemilik barang tidak dilakukan penahanan. Nanti pada saat pelimpahan barulah barang bukti dan pemilik barang diserahkan kepada petugas Berlalu Cuka. Satu orang berinisial AM sudah kita amankan bersama barang bukti dan kita periksa termasuk saksi-saksi. Namun tidak dilakukan penahanan AM karena yang melakukan penyidikan kewenangan Bea Cukai. Setelah proses penyelidikan ini akan kita limpahkan ke Bea Cukai selaku pihak yang berwenang, termasuk barang bukti. Rokok ilegal ini. Baik, terima kasih. Ini pertama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak Polda Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum di lingkungan Sumatera Selatan melakukan sinergi bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum, khususnya hari ini terhadap produk rokok ilegal. Untuk itu kami menghimbau juga selain kerjasama kami para penegak hukum, dibutuhkan juga kerjasama dengan masyarakat. Jadi kami menghimbau pertama kepada masyarakat agar menghindari atau selayaknya tidak perlu membeli produk-produk yang ilegal. Karena selain potensi kerugian negaranya ada dari sisi penerimaan, juga ada dampak lain yaitu dampak kesehatan. Karena rokok ini produksinya juga tidak jelas proses produksinya dari sisi kesehatannya. Tidak ada jaminan untuk rokok ini memenuhi syarat kesehatan. Kira-kira itu saya bisa sampaikan. Nanti tergantung dari hasil penelitian kita. Apa yang dirasakan kalau dia tidak ditahan atau ditahan? Nah itu makanya nanti harus tergantung dari penyelidikan kami, tim kami belum bisa menyampaikan itu. Karena peristiwanya kan masih banyak yang 1.900 bungkus ini. Nominal rupiah berapa? 9.430 rupiah. Ini akan dikirim kemana? Selama ini sudah berapa kali yang tersangka ini melakukan hal tersebut? Terima kasih Pak. Baik, 9.430 bungkus ini rencana akan dijual di wilayah Banyuasin. Akan dijual ke toko-toko atau ke warung-warung. Pak Dik, ini belum bisa kami perhitungkan. Belum bisa kami hitung karena ada berbagai macam merek dan harganya pun berbeda-beda. Pak Wadik, ya. Ancamannya kan di atas 5 tahun. Kenapa alasan tidak ditahan saat itu? Okay. Kedua, karena dia operasinya udah 1 tahun. Diperkirakan kerugian negara itu berapa akibat perbuatan cukai ini? Oke, 2 ya. Terima kasih. Yang pertama, kenapa tidak kami tahan? Karena yang berwenang melakukan penyidikan adalah Bea Cukai. Jadi setelah ini kasusnya kami limpahkan ke Bea Cukai, kemudian oleh Bea Cukai akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Apakah ditahan atau tidak nanti pihak
bea cukai lah yang bisa memutuskan. Kemudian yang kedua, kerugian negara itu masih kami dalami, masih kami lakukan proses penyelidikan. Jadi sebelum kami limpahkan ke bea cukai, nanti kami akan hitung dulu berapa kerugian negara, dan itu pun nanti pihak bea cukai lah yang akan meneruskan proses penyidikannya sampai ke pengadilan. Pak Hadir, TKP Sukomoro ini tempat penyimpanan, perlintasan, atau mungkin langsung home industrinya sendiri, Pak Hadir? Untuk Kecamatan Sukomoro ini tempat penampungan sementara sebelum didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lain. Diproduksi di mana, Pak Hadir? Untuk rokoknya diproduksi di Madura, Jawa Timur. Jawa Timur. Cukup ya?